Menikahi Om-Om Tajir. Bab 010. Si, bagus nggak? Tanya Tiwi yang sedang antusias memilih beberapa buku ensiklopedia anak-anak. Anak-anak kan butuh banget nih pengetahuan dasar begini. Namun yang ditanya hanya diam 1000 bahasa. Sisi duduk di salah satu celah sudut samping rak buku. Posisinya tepat di belakang Tiwi. Cek, kok malah diem aja, sih? Sisi tetap diam, dan saat itu Tiwi menyentuh pundak Sisi dan duduk di sebelah sahabatnya itu. Lo kenapa, sih? Sisi tersentak, langsung melihat ke arah tangan Tiwi yang sudah memegang beberapa buku. Sorry. Udah dapat bukunya. Gue dari tadi nanya pendapat lo, Sisi. Lo malah diem aja. Lo kenapa sih? Sorry banget, lagi berisik banget ini kepala gue. Tiwi menghela napasnya. Ia tahu masalah Sisi tidak sesederhana itu. Sisi tidak pernah bersikap seperti ini. Sepanjang mereka berteman, Tiwi tahu persis bagaimana pembawaan Sisi yang selalu ceria tanpa beban. Lo masih belum mau cerita sama gue. Lo tahu lo bisa cerita ke gue, sih. Mana tahu bisa lebih lega, atau bahkan gue bisa bantu apa masalah lo. Ribet banget, Wi. Nanti pulang dari sini gue ceritain semuanya ke lo. Di apartemen gue aja gimana? Boleh. Kebetulan banget gue butuh tenang. Oke, tapi makan dulu, ya. Nggak selera. Cek. Jangan-jangan lo tadi pagi nggak sarapan juga. Sisi menggeleng lemah. Mulutnya terasa pahit, ia bahkan tidak bisa menelan makanan sama sekali. Hadeh. Berat ini. Pasti masalah lo berat. Ya udah, gue bayar dulu. Abis itu kita makan. Kok cepet? Emang udah dapat bukunya? Tiwi kembali melirik buku-buku yang ada di tas belanjanya. Udah. Buku ensiklopedia semua. Tidak ingin mengecewakan Tiwi, Sisi mengambil alih tas itu dan melihat satu persatu isi dalamnya. Oke sih ini. Biar makin pinter. Alat tulisnya udah. Kata lo anaknya temen lo minta dibeliin alat-alat tulis. Astaga. Tiwi menepuk jidatnya sendiri. Tuh kan. Untung gue ngajakin lo. Sumpah gue lupa sama sekali. Bener-bener lupa. Ya udah, Gih. Ayo cari sisanya. Yuk. Baru saja dua sahabat itu hendak berdiri, suara seorang perempuan dan laki-laki mengambil alih perhatian mereka berdua. Pandangan mereka seketika menoleh ke sudut lain rak buku yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Buku ensiklopedia anak-anak. 2. Suara laki-laki yang Sisi jelas tahu siapa pemiliknya membuat jantungnya berdebar hebat. Matanya terpaku di sana. Melihat interaksi yang entah mengapa mengusik perasaannya. Iya, Mas. Mas inget Bisma, kan? Bisma. Itu loh, Mas. Anaknya Mbak Murni. Tetangga depan rumah Mia. Oh, yang suka minta es krim. Iya. Kemarin minta dibeliin buku-buku kayak gini. Kebetulan anaknya pinter banget, Mas. Oh, ya. Iya. Dia juga suka ke rumah minta diajarin matematika. Enggak matematika aja sih. Tapi kayak pelajaran lain juga. Senyuman lelaki itu bahkan tidak pernah Sisi lihat terbit di wajahnya. Senyuman yang begitu ramah dan tulus. Kamu juga pintar, Mia. Nggak salah kalau Bisma minta ajarin kamu. Ray? Ya, sosok lelaki yang Sisi lihat saat ini adalah suaminya, Ray. Pria itu bahkan mengusap kepala Mia dengan senyuman di wajahnya itu. Tiwi yang melihatnya pun bahkan geram sendiri. Tapi yang dia lakukan sama seperti Sisi. Terpaku di tempatnya dan malah menyaksikan semua adegan itu. Berkat Mas Ray juga yang sering ajarin Mia, kan? Gadis itu bahkan tidak segan bergelayut manja memeluk tubuh kokoh Ray dari samping. Hubungan mereka berdua terlihat sangat-sangat akrab dan dekat. Berkat usaha kamu sendiri, Mia. Jangan berhenti buat orang tua kamu bangga seperti ini.
Mia juga pengen Mas Ray bangga. Mas bangga sama kamu. Sisi menelan ludahnya susah payah. Seperti ada ribuan kaca yang juga harus ia telan di sana. Dialog itu seperti sindiran pedas baginya. Gadis itu jelas bertolak belakang dengannya yang terkesan berandal dan urakan. Hanya bisa merepotkan kedua orang tuanya dengan segala tingkah polanya. Sampai dia dinikahkan seperti ini, karena kedua orang tuanya sudah pusing sendiri. Entah kenapa pemandangan itu membuat dada Sisi sesak, ia jadi teringat oleh kata-kata Meisha teman sekelasnya. Kayaknya istrinya Om Lo juga masih SMA deh. Soalnya gue lihat mereka deket banget sampai cium-cium pipi gitu setelah salim tangan. Nggak mungkin adeknya, kan? Tidak tahan, perempuan itu berdiri dari duduknya dan melangkah pergi dari sana. Sisi. Tiwi langsung berteriak. Mengikuti langkah Sisi yang berjalan terburu-buru. Suara Tiwi yang melengking mengalihkan perhatian dua orang itu. Ray langsung menoleh ke sumber suara, ia lihat Tiwi yang sedang mengejar Sisi yang berjalan ke arah keluar toko buku. Sisi. 3. Tangan Ray seketika terkepal. Rahangnya mengetat. Langkahkan kakinya begitu saja meninggalkan Mia di tempatnya. Mas Ray kemana? Tunggu di sana Mia. Namun Mia tidak mengindahkan. Ia mengekori Ray yang melangkah cepat menuju pintu keluar. Sisi. Gue belum bayar, anjir. Gue mau pulang. Lo bayar aja dulu. Gue tungguin di bawah. Oke. Tiwi buru-buru menuju kasir, dan Sisi kembali akan melanjutkan langkahnya yang sempat terhenti. Namun terhenti ketika tangannya dicekal oleh sebuah tangan besar yang melingkar di pergelangan tangannya. Sisi. Air mata Sisi seketika merebak. Entah ada apa dengan dirinya. Tapi berhadapan dengan Ray terlalu banyak melibatkan perasaannya. Tapi bagaimanapun ia tidak akan membiarkan air matanya menetes. Tidak akan setitik pun ia menunjukkan kelemahannya. Lepas. Untuk sesaat kedua mata itu saling memandang. Menatap penuh arti. Di tempatnya, Tiwi sudah hampir selesai. Hatinya ikut-ikutan campur aduk melihat interaksi suami istri itu di sana. Mulai banyak pasang mata yang melihat ke arah mereka. Nggak akan. Semakin intens mata mereka berdua saling memaku. Seperti tidak ada yang mau mengalah. Sampai suara lembut itu kembali terdengar. Mas Ray. Itu adalah Mia. Gadis itu langsung menempeli Ray, sambil meletakkan telapak tangannya di lengan kokoh pria itu. Siapa Mas? Ray mengalihkan perhatiannya pada Mia, dan saat itu jugalah Sisi langsung menyentak tangan Ray dan kembali melanjutkan langkahnya. Sisi. Tiwi sudah selesai, ia langsung mengejar sahabatnya itu. Tungguin. Tiwi sampai tergopoh-gopong mengejar Sisi. Paperback dengan isi sebanyak itu membuat langkahnya lebih lambat. Tapi ia tetap berhasil menyamakan langkah dengan Sisi. Langsung ke apartemen lo aja, Wi. Oke. Tapi lo belum makan, sih. Ingat lo punya mak. Gue nggak lapar. Tapi, 4. Please, Wi. Jangan debat gue buat sekarang. Di apart lo gue bisa makan. Oke. Nanti gue masakin tapi janji lo harus makan, ya. Iya. Sesampainya di lobi mall itu, mereka langsung menaiki taksi yang sedang terparkir di sana. Menteng eksekutif, Pak. Baik, Mbak. Selama dalam perjalanan, Sisi kembali menutup mulutnya rapat-rapat. Tiwi tidak mengganggunya. Memilih ikut diam dan membiarkan Sisi menenangkan dirinya. Sampai di apartemen, gadis itu juga tidak banyak bicara. Ia langsung menuju kamar tamu setelah meminjam baju ganti dan membersihkan dirinya di kamar itu. Lo bisa istirahat di kamar gue, sih. Enggak, Wi. Di sini aja. Itu tempat privasi lo sama gadun lo. Nggak mungkin gue ke sana. Tiwi sempat terkekeh. Walau bagaimanapun rusaknya Sisi, ia tidak pernah melampaui batasannya terhadap milik orang lain. Ia selalu meminta izin untuk memakai bahkan meminta sesuatu. Gadun gue udah di LN lagi kali, sih. Lusa baru balik. Iya, di sini aja.
Oke, terserah lo aja. So, lo mau gue masakin apa? Nggak usah, deh. Lidah gue lagi pahit. Mending jus aja. Nggak. Lo harus makan pokoknya. Nggak ada jus-jusan. Lo bisa dapet jas kalau udah makan masakan. Oke. Sisi menghela napasnya, memeluk gulingnya dan menenggelamkan wajahnya di sana sambil menjawab. Oke. Terserah lo aja. Keras kepala. Lo itu yang keras kepala, Sisi. Hei deh. Tiwi berlalu pergi dari kamar itu. Menuju dapur untuk memasak. Sedangkan Sisi meringkuk di tempat tidur, semakin mengerat guling dalam pelukannya. Ia seakan-akan sedang menekan rasa sakitnya di sana. Mas Ray. Tadi itu siapa? Saudaranya Mas Ray ya? Suara Mia kembali membelai telinga Ray. Ray sedang fokus menyetir sekarang. Pikirannya langsung berkelana. Berat? Rasanya Ray berat tidak mengatakan hal yang sejujurnya. Itu beban baginya. Seharusnya Mia tahu bahwa Sisi adalah istrinya. Namun kata-kata dari dua paruh baya itu kembali menghantam kepalanya. Selamat untuk pernikahanmu, Nak Ray. Tapi mohon dengan sangat, jangan kamu beritahu Mia. Ibu dan bapak khawatir dia sedih dan tidak bisa menerima semuanya. Kanu tahu kan, Mia gampang sakit dan lemah. Baginya, kamu itu tetap punya kakaknya. Pikirannya pasti nanti nggak jauh-jauh dari kakaknya yang sudah meninggal. Dia pasti memikirkan kakaknya pasti sedih kalau akhirnya kamu sudah menikah. Nanti, biar bapak sama ibu yang menjelaskannya pelan-pelan. Tapi tidak sekarang. Mia sangat menyayangi almarhumah sang kakak. Begitu juga dengan Ray yang sedari kecil juga sudah sangat. 5. Ia sayangi. Mia selalu menjadi prioritas mereka. Disayangi, didahulukan. Maka seperti itulah ia, tumbuh dengan kelembutan dan kasih sayang dari orang tua dan kakaknya. Kehilangan saudara satu-satunya menjadi pukulan berat bagi Mia. Untuk itu, orang tuanya sangat menjaga perasaannya. Mas, kok diem aja? Ya, Mia. Mia tadi tanya sama Mas Ray. Tanya apa? Yang tadi ketemu di toko buku tadi, itu saudaranya Mas. Kok Mia nggak pernah lihat dia sebelumnya? Ya, Mia. Sama-sama sibuk. Seperti itulah Ray. Walau bicaranya tidak banyak, tapi Mia tidak pernah protes. Ia sudah sangat hafal dengan watak lelaki itu. Saat dengan almarhumah kakaknya pun, lelaki itu bukan seseorang yang pandai bermain kata, namun segenap perhatian yang dia berikan, cukup mampu menghangatkan semua orang. Jadi kangen Kak Bunga deh Mas. Ray menghela napasnya. Masih sibuk dengan kemudinya. Bunga. Perempuan cantik yang sudah terkubur karena harus menyerah dengan penyakit mematikannya itu memang sesekali mengusik pikirannya. Mereka hampir saja menikah, tapi semuanya harus pupus. Kalau ada Kak Bunga pasti rame ya, Mas. Iya. Senyuman manis itu terus mengembang di bibir Mia. Ia seperti seseorang yang sedang dilimpahi kebahagiaan. Makasih, ya, Mas. Karena Mas Ray udah mau anterin Mia. Iya, Mia. Mia yang sedari tadi memperhatikan jalan mengalihkan pandangannya, ia menoleh ke arah Ray. Tatapannya begitu lembut menatap lelaki yang duduk di sebelahnya itu. Ray terlihat makin tampan ketika sedang mode serius seperti itu. Mas Ray mau tahu sesuatu enggak? Ya, suatu saat, kalau Mia pada akhirnya bisa dapat jodoh. Mia pengen banget, yang kayak Mas Ray. Nggak banyak bicara, tapi perhatiannya banyak banget. Apartemen Tiwi. Lo gimana sih? Gue udah capek-capek masak, sekarang lo nggak mau makan. Sisi berdecak pelan. Bentar lagi, beneran kepala gue sakit banget. Sisi tidak mau menunjukkan wajahnya yang tetap tersimpan di balik bantal guling yang ia dekap. Lo sakit kepala karena belum makan, sih. Ayo deh, lo bisa sakit kalau kayak gini. Lo bisa pingsan nanti kayak dulu. 6. Iya, bentar lagi gue makan. Janji. Tiwi mendesahkan pelan. 5 menit.
Pokoknya gue kasih lo waktu 5 menit. Kalau nggak juga, lo bakal gue seret ke meja makan. Iya. Tiwi pun keluar dari kamar itu. Membiarkan Sisi beristirahat. Baru saja ia akan duduk di sofa ruang tamunya, namun suara bel mengalihkan perhatiannya. Siapa ia? Gumamnya. Penasaran, ia pun melangkah menuju pintu dan membukanya. Oh Om Ray. Di mana istri saya, Tiwi? Tiwi meneguk ludahnya susah payah. Ingin rasanya ia mengomeli atau memarahi Ray, namun keberaniannya ciut ketika melihat aura intimidasinya yang begitu kuat. Sisi ada di kamar, Om. Masuk aja. Ray langsung melangkah masuk. Ia langsung membuka pintu kamar yang telah Tiwi tunjukkan. Berderit pelan, pintu itu terbuka, lalu menutup. Pemandangan yang pertama kali menyapanya adalah sang istri yang sedang berbaring sambil mendekap. Gulingnya terasa samar, ia dengar suara isakan yang berusaha ditekan. Isakan itu lama-lama terdengar jelas. Ray pun membawa langkahnya mendekat. Ia duduk di pinggiran ranjang tepat di belakang punggung Sisi. Tangannya terulur menyentuh pundak wanita itu dengan lembut. Iya. Gue makan. Gue bakal makan. Jangan bawel, gue pusing. Biarin gue nangis dulu. Bentar lagi. Please. 7. Sisi masih berusaha menekan sesak di dadanya. Tapi nyatanya tidak bisa. Akhirnya terdengar isakan tangisannya pun terdengar walaupun pelan. Menarik napasnya dalam-dalam lalu menghelanya pelan, Sisi mencoba untuk menenangkan dadanya yang masih bergemuruh. Ia juga tidak mengerti ada apa dengan dirinya. Kenapa interaksi Ray dengan perempuan tadi mempengaruhinya? Mungkinkah Ray berselingkuh darinya? Kenapa mereka berdua terlihat sangat dekat? Mereka benar-benar begitu akrab satu sama lain. Dan yang paling mempengaruhi perasaannya, Ray terlihat begitu lembut dan menjaga perasaan wanita itu. Kalut. Sisi benar-benar kalut. Emosi yang belum reda karena perbuatan Rico kini harus bertambah-tambah karena Ray, entahlah. Entah ada apa dengan dirinya. Ia bahkan tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Usapan lembut di kepala itu membuat Sisi nyaman. Sorry, ya, Sorry banget udah ngerepotin lo. Sisi bahkan belum menyadari siapa yang sedang berusaha membuatnya nyaman itu. Gue bingung. Bener-bener bingung sama diri gue sekarang. Gue pengen cerita, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Gue pusing, Usapan itu turun ke punggungnya, membuat Sisi makin nyaman. Gue kesel, tapi nggak tahu apa yang gue keselin. Ray, lelaki itu tetap diam. Ia ingin istrinya itu mengelola emosinya dengan baik. Selain itu ia bisa mendengar apa isi hati wanita itu. Gue pengen teriak, pengen marah, tapi nggak ngerti untuk apa gue ngelakuin itu. Gue nggak tahu untuk alasan apa gue harus kayak gitu. Terlihat tarikan napas Sisi yang begitu dalam. Dan Ray tahu, Sisi sedang memendam banyak hal. Gue kesel sama suami gue, ucap Sisi lirih. Gue kesel sama Ray. Nggak tahu kenapa. Ray, diam-diam menarik satu sudut bibirnya ke atas. Hatinya merasa hangat ketika wanita itu mengakuinya sebagai suaminya. Gue nggak pengen lihat dia pokoknya. Gue nggak mau lihat mukanya. Sisi mulai bergerak, menarik tubuh meninggalkan gulingnya dan berusaha untuk duduk dengan bantuan Ray yang dia kira adalah Tiwi. Pokoknya kalau dia ada di depan mata gue sekarang, gue bener-bener bakalan. Sisi langsung menelan ludahnya ketika membawa pandangannya pada sosok lain yang berada di sisi ranjang. Otaknya yang melambat untuk beberapa detik masih mengelola informasi. Dan ketika semuanya sudah dikonfirmasi dengan baik, ketika ia tahu yang sedari tadi berada di belakang punggungnya bukanlah Tiwi sang sahabat, otaknya langsung mengirim sinyal bahaya. 8. Jantungnya langsung berdebar-debar tidak karu-karuan. Dek, mulas. Perut Sisi seketika seperti dipelintir. Napasnya memburu sesak. Dan yang pertama dia lakukan adalah mengalihkan pandangannya ke arah lain.
lalu membawa kakinya untuk turun dari ranjang. Asam di lambungnya seketika naik, membuat perasaan mual itu seketika menderanya. Tanpa pikir panjang, Sisi langsung membawa kakinya melangkah cepat menuju pintu. Namun, baru saja benda itu terbuka sedikit, tangan besar Ray kembali menekannya. Banyak hal yang harus kamu jelaskan sama saya, Sisi. Tubuh tinggi kokoh itu menunduk, mensejajarkan dengan Sisi yang ia kurung di antara kedua lengannya. Kenapa? Kenapa kamu selalu membuat saya khawatir? Aroma maskulinitas dari Ray menguar pekat. Lelaki tampan itu benar-benar memberikan pengaruh besar pada kinerja otak dan jantung Sisi. Kapan kamu berhenti melarikan diri dari saya, Tenggorokannya bahkan dibuat melambat hanya untuk sekedar menelan ludahnya sendiri. Tidak bisakah kita berdamai dan menyelesaikan semuanya dengan baik, Sisi? Kenapa kamu terus membangkang? Ray, walau perasaan kecewa itu masih terikat begitu besar dalam dadanya karena pengakuan Sisi tadi malam, tapi ia masih berusaha untuk bersikap logis. Walau bagaimanapun Sisi adalah tanggung jawabnya, ia harus melindunginya. Sedangkan Sisi, berhadapan dengan Ray saat ini membuat kilasan kejadian tadi malam seketika berkelebat di kepalanya. Tatapan mata yang tadi malam ia dapatkan kembali menusuk kepalanya. Ray, lelaki itu menganggap dirinya sudah ternoda oleh pria lain. Ya, lelaki itu pasti menduganya sudah kotor karena sudah dijamah lelaki lain. Sisi sungguh bisa membacanya walau suaminya itu tidak mengatakannya. Nggak ada yang harus diselesaikan. Desis Sisi. Kita memang nggak pernah memulai apapun dari awal. Mata tajam Ray bergerak meniti setiap inci wajah istrinya. Mencari-cari sesuatu dari paras cantik itu. Kita sudah terlalu jauh untuk kalimat yang baru saja kamu ucapkan, Sisi. Kamu istri saya, dan saya adalah suami kamu. Kita sudah memulai semuanya dari hari pertama kita menikah. Dan sekali lagi saya tegaskan, kamu adalah tanggung jawab saya. Lo nggak perlu tanggung jawab sama gue, Ray. Sisi mempertegas tatapannya. Kalimatnya ia ucapkan secara mantap tanpa ragu-ragu. Urus aja usuran kita masing-masing. Kita nggak pernah sedekat itu buat saling ngerti. Nggak usah peduliin gue. Ray menghela napasnya dalam-dalam. 9. Jangan bersikap konyol Sisi. Saya ingin membereskan masalah Riko. Dia harus. Nggak ada yang perlu diberesin. Potong Sisi cepat. Matanya kembali memerah karena menahan ledakan amarah dalam dadanya. Mengingat bagaimana Ray bersama perempuan itu, membuat dirinya kembali merasa kesal. Kurang cukup jelas apa yang gue bilang semalam. Gue udah tidur sama dia. Gue yang datang dengan kemauan gue sendiri ke rumah itu, lo pikir buat apa gue ke rumahnya? Dia pacar gue, dan daripada gue kasih badan gue ke lo, udah mending gue kasih ke dia, paham? Rahang Ray seketika mengetat. La masih berusaha menyangkal pikiran itu dari semalam, tapi gadis ini malah kembali mempertegasnya. Apa yang lo lihat itu udah bener. Kita berdua baru aja selesai, dan mau lanjut buat round kedua, dan lo malah datang buat ganggu. Sisi, entah egonya sebagai wanita ingin Ray tetap tidak mempercayai ucapannya walau ia mengatakan kebohongan. Tapi yang dikatakan oleh suaminya itu malah sebaliknya. Kamu memang benar-benar murahan, Sisi. Kamu jalan kecil tidak tahu malu. Iya. Gue memang murahan, puas. Pergi jauh-jauh lo dari gue. Jangan pernah lagi Sisi kembali menelan suaranya ketika Ray membungkam bibirnya. Lelaki itu melumat mulutnya kasar dan menumpahkan semua kemarahannya di sana. Tangan besarnya menyentak kerah piyama yang Sisi kenakan agar tubuh mereka semakin melekat. Sedetik kemudian deretan kancing yang menutup piyama satin itu berceceran karena ulah Ray yang membukanya paksa. Ray! Sisi berusaha mendorong keras tubuh Ray agar menjauh darinya. Air matanya sudah mulai merebak namun belum jatuh. Lepas. Namun Ray tidak melepasnya, makin bertindak seperti bajingan yang memaksa seorang wanita.
Ia menarik kedua tangan Sisi dan menahannya di atas kepala. Kalau kamu butuh sentuhan, Sisi. Salah satu dada sekal Sisi diremat kuat, dan Ray kembali membenturkan bibir mereka berdua, lalu melepaskannya lagi untuk beberapa saat kemudian. Saya bisa memberikannya pada kamu, tanpa kamu harus meminta pada pria lain. 10. Der. Getar ponsel Ray mengalihkan perhatiannya. Masih dalam posisi satu tangannya yang masih mencengkeram kedua tangan Sisi di atas kepalanya, tangannya yang lain merogoh saku jasnya dan melihat siapa yang tengah menghubunginya. Ibu Dewi. Ibu kandung Mia. Halo, Bu. Sisi berusaha untuk memberontak dan mendorong Ray, namun rupanya tenaga lelaki itu jauh lebih besar dari yang ia kira. Apa? Mia pingsan. Mimisan lagi. Mia. Sisi langsung tertegun mendengar nama itu. Tadi saat di toko buku, ia sempat mendengar nama itu disebut-sebut. Gadis Yareng bersama Ray tadi menyebut namanya sebagai Mia di antara percakapannya dengan sang suami. Jadi, siapa Mia sebenarnya bagi Ray? Ia tidak pernah tahu keluarga lelaki itu memiliki saudara perempuan atau keponakan perempuan. Toh kalaupun Mia adalah saudarinya dari pihak manapun, kenapa interaksi mereka bukan seperti seseorang yang memiliki hubungan keluarga? Perempuan itu lebih menempatkan dirinya sebagai seseorang yang spesial bagi Ray. Ya, itu yang ia tangkap. Baik, Bu. Saya akan segera ke sana. Kita akan membawanya ke rumah sakit. Ibu yang tenang. Jangan panik. Ponsel itu kembali disimpan di dalam saku jasnya. Ray melepaskan cengkeraman tangannya pada Sisi dan menyentuh pipi Sisi dengan telapak tangannya. Kamu, Sisi. Jangan kemana-mana. Tetap di sini. Saya akan menjemput kamu nanti. Sesak. Entah kenapa rongga dada Sisi terasa menyempit. Kalau gitu jangan pergi. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Sisi. Seolah ia menginginkan lelaki ini tetap tinggal, memilihnya, lebih mementingkan dirinya. Tapi tidak, jawaban lelaki itu nyatanya tidak sesuai harapannya. Ada urusan penting yang harus saya selesaikan. Sisi memaku mata Ray dengan tatapan yang tidak bisa Ray artikan. Lelaki itu kemudian melepaskan cengkeraman tangannya, membiarkan Sisi terlepas darinya. Saya akan segera kembali ke sini jemput kamu. Sisi bergeser ketika Ray hendak membuka pintu. 11. Jangan pergi. Kalimat di luar dugaan itu kembali meluncur dari mulut Sisi. Lah bahkan tidak tahu apa yang ada di otaknya. Seperti ingin menvalidasi sesuatu. Saya tidak bisa berdebat sekarang Sisi. Pintu terbuka lebar. Jadi cewek itu lebih penting dari gue. Ray terdiam sejenak, ia memang bodoh memahami seorang Sisi. Gadis itu seperti sedang menguji atau mempermainkannya. Ponsel itu kembali bergetar, dan Ray segera mengangkatnya. Iya, Bu. Saya segera sampai. Apa? Mia pingsan. Baik, Bu. Tanpa menatap ke arah Sisi atau meninggalkan sepatah kata apapun lagi, Ray melangkah pergi. Sisi berdiri limbung. Buliran bening itu menetes begitu saja. Lah menarik satu sudut bibirnya ke atas, mentertawakan dirinya sendiri. Apa memangnya yang dia harapkan dari seorang Ray? Meminta lelaki itu untuk mengerti dirinya. Kecewa. Ia bahkan tidak tahu apakah dia berhak merasa kecewa. Tidak lama setelah Ray pergi, Tiwi begitu saja masuk ke dalam kamar. Ia melihat Sisi yang masih berdiri terpaku di tempatnya. Sis. Gadis itu langsung menangkup wajah Sisi. Ia amati wajah itu dengan seksama. Lo nangis. Tiwi sedikit heran, ini bukan sebuah tangisan yang baru seseorang keluarkan, tapi dari tadi. Mata Sisi sembab, bahkan kedua kelopaknya masih basah. Lo nangis. Sisi diam. Kepalanya sangat berisik. Menangis adalah sesuatu yang langka yang bisa terjadi terhadap Sisi. Tapi hari ini gadis itu melakukannya. Sungguh, Tiwi tidak pernah melihat Sisi menangis sepanjang mereka bersama. Tanpa banyak bertanya,
Tanpa melemparkan pertanyaan yang berjejalan dalam kepalanya, Tiwi lebih memilih untuk menarik Sisi dalam pelukannya. Nangis aja, ucap Tiwi sambil mengusap punggung Sisi dengan lembut. Nangis sebanyak yang lo mau biar hati lo tenang, Dan saat itulah pundak Sisi bergetar. Terdengar suara isakan halus dari bibir perempuan itu. Gue ngerepotin lo, Wi. Enggak, ucap Tiwi. Lo sama sekali nggak ngerepotin gue. Gue seneng bisa bantuin lo, Si. Lo tahu, kan, lo bisa cerita apapun ke gue. Lo bisa percaya sama gue. Sisi semakin terisak. Makasih, ya, Wi. Lo, satu-satunya orang yang bisa bikin gue lepas dan lega. It's okay. Untuk beberapa saat Tiwi membiarkan Sisi mengeluarkan segenap kesedihannya, sebelum kemudian tangis itu pun berhenti. 12. Tiwi mengurai pelukannya, kembali menangkup wajah Sisi dan mengusap sisa jejak air mata itu. Udah lega. Sisi meringis. Tertawa kecil, lalu mengangguk. Dikit. Makan? Iya. Iya. Tiwi kemudian menggandeng Sisi menuju dapur. Makanan yang dia sempat masak tadi lalu dihidangkan di meja makan. Udah hampir dingin, Si. Kelamaan sih soalnya. Atau gue masakin yang baru aja. Nggak usah, Wi. Ini aja. Sisi kemudian meraih sendok yang sudah disiapkan di sisi piring, mulai menyuapkan nasi goreng itu ke dalam mulutnya. Enak? Nggak. Enak, kok. Syukur deh. Gue ambilin minum dulu, ya. Iya. 1 suap. 2 suap. Perut Sisi terasa diperas. Beginilah Sisi kalau sudah terlambat makan. Ia malah akan kesakitan jika perutnya diisi. Perempuan itu langsung memegangi perutnya yang melilit. Wajahnya seketika pucat pasi. Loh, Si. Lo kenapa? Buru-buru Tiwi meletakkan gelas yang ada di tangannya ke atas meja. Sakit banget perut gue, Wi. Keringat sebesar biji-biji jagung membasahi wajah Sisi. Tiwi pun panik mencoba memapas Sisi ke kamar. Ayo ke kamar aja. Iya. Baru 2 langkah, Sisi ambruk. Bukan hanya terlambat makan, tapi pikirannya yang begitu penuh juga mempengaruhi Sisi. Entah bagaimana tenaganya terasa tanpa sisa hari itu. Sisi, ya ampun. Sisi pingsan. Tiwi yang tidak kehabisan akal pun langsung menelepon security apartemen untuk membantunya. Pak, tolong bantuin. Ke kamar 302, teman saya pingsan. Baik, Mbak. Tidak lama bantuan pun datang. Sisi segera digendong menuju taksi yang terparkir di bagian depan lobi. Makasih, ya Pak. Sama-sama, Mbak Sisi. Tiwi segera masuk ke dalam taksi menyusul Sisi yang sudah masuk terlebih dulu. Ia memangku kepala. 13. Sahabatnya itu ke pahanya. Pak, ke rumah sakit terdekat dari sini, Pak. Baik, Mbak. Taksi itu segera meluncur membelah jalanan malam. Hujan membuat jalanan macet. Tapi untung saja sang supir tidak habis akal mencari jalan pintas. Tiwi dengan minyak kayu putih yang sempat dibawanya memberikannya ke sekitar hidung Sisi. Ia berharap sahabatnya itu bisa terjaga. Berhasil. Sisi ternyata tidak sepenuhnya pingsan. Wih, ya ampun, Si. Pasti sakit banget, ya. Sabar, ya, kita perjalanan ke rumah sakit. Nggak perlu ke rumah sakit, Wi. Gue cuma perlu obat mak. Enggak. Lo itu pasti udah dehidrasi, mana bisa obat mak doang. Sisi menghela napasnya, serius, gue biasanya cuma pakai obat mak, pasti reda. Itu biasanya, sekarang nggak biasa. Sampai di instalasi gawat darurat, Sisi langsung disambut oleh security yang sudah mendorong berangkar. Sopir taksi yang baik hati itu bahkan membantu membaringkan tubuh Sisi di atas sana.